Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya Wulan, saya Siti, Saya Rizky. saya Revina, akan mempresentasikan mengenai Yang berjudul Kebijakan Moneter dan Fiskal. Kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah melalui bank sentral sebagai pemegang otoritas untuk mengendalikan jumlah yang beredar dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga stabilitas ekonomi, menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesempatan kerja, dan memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. 3. Instrumen kebijakan moneter. Setelah mengetahui pengertian dan tujuan kebijakan moneter, selanjutnya kalian perlu memahami apa sajakah kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia beredar dan apa sajakah instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk mengendalikan jumlah uang. A. Kebijakan operasi pasar terbuka (OPT). Kebijakan pasar terbuka adalah kebijakan bank sentral untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang berdasarkan dengan cara menjual atau membeli surat-surat berharga. B. Politik diskonto. Politik diskonto adalah pengaturan jumlah uang yang beredar dengan mengendalikan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. C. Kebijakan cadangan kas. Rasio cadangan wajib adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan mengendalikan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah bank sentral. D. Cadangan minimum. Perubahan cadangan minimum yang dimiliki oleh bank umum dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Apabila ketentuan cadangan minimum diturunkan, jumlah uang beredar cenderung naik. Apabila ketentuan cadangan minimum dinaikkan, jumlah uang akan cenderung turun. E. Kebijakan kredit selektif. Kebijakan kredit selektif adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam pemberian atau tidaknya suatu kredit. F. Kebijakan devaluasi dan revaluasi. Devaluasi adalah kebijakan bank sentral untuk menurunkan nilai mata uang dalam negeri rupiah terhadap mata uang asing. Kebijakan ini dilakukan dengan tujuan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Kebijakan Samnering. Samnering adalah kebijakan bank sentral untuk memotong nilai mata uang dalam negeri rupiah. Kebijakan ini dilakukan jika negara mengalami hiperinflasi, inflasi di atas 100%. H. Mencetak uang baru dan menarik uang lama. Mencetak uang baru bisa dijadikan sebagai salah satu alternatif kebijakan pemerintah untuk menambah jumlah uang yang beredar. Sebaliknya, menarik atau memusnahkan uang lama dilakukan bank sentral dalam rangka mengurangi jumlah uang beredar. I. Dorongan moral. Imbauan moral adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. 4. Jenis-jenis kebijakan moneter. Perhatikan kembali jenis-jenis instrumen kebijakan moneter di atas. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah bersifat kondisional, yang artinya bahwa pada kondisi tertentu pemerintah akan mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. A. Politik uang ketat. Politik uang ketat yaitu politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar, bisa dilakukan dengan cara 1. Menjual surat berharga SBI politik pasar terbuka. 2. Meningkatkan suku bunga politik diskonto. 3.
menaikkan cadangan kas minimum politik cadangan kas. 4. Memperketat syarat pemberian kredit politik kredit selektif. B. Politik uang longgar. Politik uang longgar yaitu politik bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar. 5. Peran kebijakan moneter. Mengingat tugas spesifik yang ditaban oleh Bank Indonesia tidak sepenuhnya dapat mengendalikan inflasi, terutama tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran. 4. Jenis-jenis kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang dilakukan pemerintah bersifat kondisional, yang artinya bahwa pada kondisi tertentu pemerintah akan mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar. Contohnya saja saat terjadi inflasi, yang berarti jumlah uang beredar terlalu banyak, maka pemerintah akan menguranginya melalui kebijakan operasi pasar terbuka dengan menjual SBI. Sedangkan saat terjadi deflasi, yang artinya jumlah uang beredar terlalu sedikit, maka pemerintah akan menaikkannya dengan kebijakan operasi pasar terbuka dengan membeli SBI. Dari uraian tersebut dapat ditarik benang merah bahwa secara umum kebijakan moneter dapat dibagi dua jenis adalah sebagai berikut. A. Politik uang ketat. Politik uang ketat yaitu politik bank sentral untuk mengurangi jumlah uang beredar. Bisa dilakukan dengan cara menjual surat berharga SBI, politik pasar terbuka, meningkatkan suku bunga politik diskonto. B. Politik longgar. Politik uang longgar yaitu politik bank sentral untuk menambah jumlah uang beredar. Bisa dilakukan dengan cara membeli surat-surat berharga dari masyarakat, politik pasar terbuka, menurunkan cadangan kas minuman, politik cadangan kas. 5. Peran kebijakan moneter. Bank Indonesia melalui kebijakan moneter dapat memengaruhi inflasi dari sisi permintaan seperti investasi dan konsumsi masyarakat. Misalnya, kebijakan kenaikan suku bunga dapat mengerem mengeluarkan masyarakat dan pemerintah sehingga dapat menurunkan permintaan secara keseluruhan yang pada akhirnya dapat menurunkan inflasi. Secara teori, kebijakan moneter dapat ditransmisikan berbagai jalur channel, yaitu jalur suku bunga, jalur kredit perbankan, jalur neraca perusahaan, jalur nilai tukar, jalur harga aset, dan jalur Pengertian kebijakan fiskal. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyebutkan bahwa Presiden memberikan kuasa pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam pemilikan kekayaan negara yang dipisahkan. Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan berupa pajak. Pemerintah, perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel yang berkaitan dengan keuangan negara. Dengan demikian, kebijakan fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara. Semua itu untuk mengarahkan kondisi perekonomian menjadi lebih baik yang terbatas pada sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara yang tercantum dalam APBN. 2. Peran dan fungsi kebijakan fiskal.
Peranan kebijakan fiskal dalam perekonomian dalam kenyataannya menunjukkan bahwa volume transaksi yang dilakukan oleh pemerintah dari tahun ke tahun memiliki kecenderungan untuk meningkat lebih cepat daripada meningkatnya pendapatan nasional. Hal ini berarti peranan tindakan fiskal pemerintah dalam menurut tingkat pendapatan nasional lebih besar. Bagi negara-negara yang sudah maju perekonomiannya, peranan tingkat fiskal pemerintah makin besar dalam mekanisme pembentukan tingkat pendapatan nasional, terutama dimaksudkan agar pemerintah dapat lebih mampu dalam memengaruhi jalannya perekonomian. Dengan demikian diharapkan dengan adanya kebijakan fiskal, pemerintah dapat mengusahakan terhindarinya perekonomian dari keadaan-keadaan yang tidak diinginkan seperti keadaan banyaknya pengangguran, inflasi, secara pembayaran internasional yang terus-menerus defisit, dan sebagainya. Bagi negara-negara yang sedang berkembang, pemerintah pada umumnya menyadari akan rendahnya investasi yang timbul atas inisiatif dalam masyarakat sendiri. Untuk meningkatkan tingkat hidup masyarakat, kapasitas produksi nasional perlu ditingkatkan. Dibutuhkan adanya capital formation. Dengan demikian, masyarakat perlu mengadakan investasi yang cukup besar untuk terwujudnya capital formation yang dibutuhkan tersebut. Tujuan kebijakan fiskal. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Tujuan kebijakan fiskal adalah untuk mencegah pengangguran dan menstabilkan harga. Kombinasi beragam harus digunakan secara tepat secara kebijakan fiskal, moneter, perdagangan, dan menentukan harga. Adapun kebijakan fiskal sebagai sarana menggalakkan pembangunan ekonomi. Bermaksud mencapai tujuan sebagai berikut. A. Meningkatkan laju investasi. Kebijakan fiskal bertujuan meningkatkan dan memacu laju investasi, yaitu meningkatkan rasio tabungan inkremental yang dapat dipergunakan untuk meningkatkan, memacu, mendorong, dan menghambat laju investasi. B. Mendorong investasi optimal secara sosial. Investasi jenis ini memerlukan dana yang besar dan cepat yang menjadi tanggungan negara secara serentak. C. Meningkatkan kesempatan kerja. D. Meningkatkan kestabilan ekonomi di tengah ketidakstabilan internasional. E. Menanggulangi inflasi, meningkatkan dan mendistribusikan pendapatan nasional. Dan yang keempat ada instrumen kebijakan fiskal. Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak, jelas jika mengubah tarif pajak berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Perubahan dalam tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat berdampak pada variabel-variabel berikut dalam perekonomian. A. Permintaan agregat dan tingkat kegiatan ekonomi. B. Pola akumulasi sumber daya. C. Sumber distribusi pendapatan. Kebijakan fiskal mengacu pada efek keseluruhan anggaran pada kegiatan ekonomi. Dapat terjadi 3 kemungkinan, yaitu kebijakan fiskal netral, ekspansif, dan kontraktif. A. Sebuah sikap netral menyiratkan kebijakan fiskal adalah anggaran berimbang di mana G sama dengan T. Yang kedua, ada sikap ekspansif. Kebijakan fiskal bersih melibatkan peningkatan pengeluaran pemerintah G lebih dari T melalui pengeluaran pemerintah. Meningkat penurunan pendapatan pajak atau kombinasi dari keduanya. Yang C, ada sebuah kontraktif. Kebijakan fiskal G lebih dari T terjadi karena bersih dikurangi pengeluaran pemerintah baik melalui pendapatan pajak yang lebih tinggi mengurangi pengeluaran pemerintah. 5. Pokok kebijakan fiskal. A. Diarahkan kebijakan fiskal dalam APBN. 1. Kebijakan fiskal dalam APBN diarahkan untuk dapat membiayai pengeluaran dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara yang efektif, namun tetap efisien dan bebas dari pemborosan maupun korupsi. 2.
Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat turut serta dalam rangka memelihara dan menetapkan stabilitas perekonomian dan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. 3. Kebijakan fiskal diarahkan untuk dapat mengatasi masalah-masalah mendasar yaitu A. Penanggulan kemiskinan, B. Peningkatan kesepakatan kerja, C. Revitalisasi pertanian, D. Peningkatan kausalitas. 4. Kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung keberlanjutan proses konsolidasi desentralisasi fiskal dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah untuk mengurangi kesenjangan. 6. Macam-macam kebijakan fiskal apabila ditinjau dari sisi teori ada 3 macam kebijakan anggaran yaitu 1. Kebijakan anggaran pembiayaan, 2. Kebijakan pengelolaan anggaran, 3. Kebijakan stabilisasi. A. Kebijakan anggaran seimbang. Kebijakan anggaran seimbang adalah anggaran menyusun pengeluaran sama besar dengan penerimaan. B. Kebijakan anggaran defisit. Kebijakan anggaran defisit yang kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. 1. Kemungkinan pencipta uang baru untuk membiayai pengeluaran. Pemerintahan dapat menciptakan uang baru dengan cara pengeluaran untuk kertas baru melalui pinjaman dari bank berupa kredit kepada pemerintah atau sparing atau sering dilakukan anggaran defisit spending. 2. Kemungkinan untuk pinjaman untuk membiayai pengeluaran, pemerintah dapat memperoleh dana melalui pinjaman dengan cara pengeluaran obligasi dan surat-surat berharga. C. Kebijakan anggaran surplus. Kebijakan anggaran surplus yaitu kebijakan anggaran dengan cara menyusun pengeluaran lebih kecil dari penerimaan. D. Kebijakan anggaran dinamis. Kebijakan anggaran dinamis yaitu kebijakan anggaran dengan cara terus menambah jumlah penerimaan dan pengeluaran sehingga semakin lama semakin besar atau tidak statis. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.